Bisa sama sih. Apa yang masukin ke kolom aja. Baik ke bawah bener. Tekan carak ya Pak Alif. Ayo kan anak tanya. Acan Bapak enggak kelihatan Pak kegantengan saya. Atas Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Masih semangat? Meski siang di jam pelajaran terakhir, tapi kita harus tetap semangat ya. Baik anak-anak, siapa yang sudah sekolah? Fahmi sama? Aura. Masih semangat gak? Apa yang membuat Anda semangat? Bentar lagi pulang. Bentar lagi pulang. Kamu kenapa? Ya. Apa yang membuat semangat sebentar lagi pulang? Baik, sebelum pembelajaran kita berdoa dulu ya. Sebelum belajar, mari kita baca doa dalam hati. Baca doa dalam hati, mulai. Doa selesai. Seperti biasa ya, kalian setiap hari harus punya kata motivasi buat diri kalian sendiri ya. Ibu absen, seperti biasa dan sebutkan motivasi kalian apa atau harapan kalian di siang hari ini. Asana Gumaisa. Perlahan tapi pasti. Perlahan tapi pasti, bagus. Aura, Sakir, Azmi. Sukses dimulai dari langkah bukan angan yang buruk. Sukses dimulai dari langkah, bukan Angan yang angan. Ya betul. Dena, jangan takut berbeda itu yang membuat kita bagus. Fatihah. Wih, hebat panjang ya. Fitria. Fitri, nggak ada. Gina, oh Fitri ada ya. keberhasilan diawali dari kegagalan. Ya, Gina, Kegagalan hanyalah batu loncatan menuju Hadi. Tetap semangat walaupun tidak ada penyemangat. Yeay, dapat semangat. Alif ada. Alif apa Alif? Motivasinya? Mencintai belajarlah mencintai bukan belajar untuk memiliki tapi mengikhlaskan karena semuanya milik Allah. Aduh, bagus sekali ya kata-katanya. Farid, mana Farid? Belajar itu bukan beban, melainkan bekal masa depan. Ya, belajar itu bukan beban tetapi bekal masa depan. Apakah guru beban? Tidak ada. Sesudah Farid, Muhammad Nur Farida. Yang di atas ketakutan menghalangi kamu dari mencapai impian. Bagus. Najmi, dalam berkali-kali proses Raifah. semangat mencapai cita-cita. Bagus. Rifki Cahya. Jalani hari tanpa pamrih karena mungkin saja besok kamu meninggal. Ya, Kumul siapa yang tahu ya? Syahla. Lupa. Proses. Yahwa. Bagus. Natasha. Pintar. Muhammad Fahmi nggak ada ya? Fahmi sakit. Wisnu. Hidup jangan terlalu banyak gaya bebas, nanti disegel sama yang berkelas. Ya, jangan terlalu banyak gaya bebas, nanti disegel sama yang berkelas. Davian. Ya, bagus. Sahreja. Dan takut kegagalan karena kegagalan adalah bagian dari proses. Ya. Muhammad Al-Fahri. Baik. Iqbal aja. Oh iya, Iqbal, mana Iqbal? Maaf Iqbal. Kita melupakan sama Iqbal. Apa Iqbal motivasi ya? Saya biarkan ketakutan menghentikan kamu menjadi impian. Ya, semuanya punya motivasi ya. Ya, biar semangat buat kalian. Siapa lagi kalau bukan kita yang memberikan semangat? Yang sakit kita doakan cepat sembuh ya. Yang lagi sedang bepergian semoga diberikan keselamatan di perjalanan atau pada kegiatannya. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan belajar pidato persuasif ya. Kita lihat dulu. Ini ada tayangan.
kita tayangkan ini, kita punya tujuan pembelajaran dulu. Kenapa kita belajar pidato persuasif ya? Tujuannya apa? Yaitu yang pertama, kalian setelah pembelajaran ini harus memahami pengertian pidato persuasif. Kemudian mengetahui ciri dan struktur video persuasif. Yang ketiga, mengetahui kaidah kebahasaan teks persuasif ya. Yang pertama tadi pengertian, ciri-ciri dan kaidah kebahasaan. Apa yang akan kita nilai nanti ya? Kita akan menilai atau ibu akan menilai hasil belajar kalian. Yang pertama adalah pemahaman, yang kedua adalah ciri teks persuasif, dan yang ketiga adalah tentang kaidah kebahasaan. Itu yang akan kita nilai ya. Kita nanti akan kerja berkelompok, masing-masing kelompok kita jadi bagi, ada 20 ya, kita bagi 5. Sebelum pembelajaran ke materi ada video dulu, silakan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih diberikan kesehatan sampai saat ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Reina Amaraditya dari kelas 9 SMP Negeri 1 Bangkalan. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk memberikan sepatah dua kata mengenai kesehatan mental. Kesehatan mental merupakan salah satu kata yang sering terdengar di telinga kita. Akan tetapi, apakah kalian paham? Apakah kalian mengerti apa itu kesehatan mental? Menurut data dari Kementerian Kesehatan, kesehatan mental yang baik merupakan kondisi di mana batin seseorang merasa tentram, aman, dan damai, sehingga mereka dapat menjalankan aktivitas dengan baik. Begitu juga sebaliknya. Saat kesehatan mental seseorang terganggu, orang tersebut akan mengalami kecemasan batin. Mereka juga akan kesulitan mengontrol emosi, sehingga orang dengan gangguan mental seringkali melakukan tindak kejahatan. Masyarakat Indonesia belum sepenuhnya paham mengenai betapa pentingnya kesehatan mental dibandingkan dengan kesehatan fisik. Sama halnya dengan kesehatan fisik yang harus segera diobati, kesehatan mental juga harus segera ditangani bila terjadi gangguan. Hal tersebut bertujuan agar orang dengan gangguan mental tidak melakukan tindak kejahatan atau hal-hal yang tidak kita inginkan. Orang dengan gangguan mental yang sudah cukup lama dapat menimbulkan stres, bahkan depresi. Menurut riset Kesehatan Dasar pada tahun 2018 menunjukkan bahwa gangguan mental di Indonesia pada remaja usia 15 tahun ke atas menunjukkan angka 6,1% dari total jumlah penduduk Indonesia yang berkisar 11 juta orang. Maka dari itu, saya mengajak kalian semua untuk selalu memperhatikan kesehatan mental. Bukan hanya diri sendiri, tetapi juga orang lain. Di saat kita mampu mengolah tekanan-tekanan yang datang dalam hidup kita dapat menjalani aktivitas hidup dengan lebih baik. Jika kalian merasa memiliki tekanan mental atau sedang stres bahkan depresi, kalian dapat berdoa kepada Yang Kuasa.
Jangan sungkan untuk bercerita, berkeluh kesah kepada teman atau kerabat, bahkan keluarga terdekat Anda. Jika memungkinkan, kalian juga dapat bersosialisasi dengan kegiatan masyarakat atau kegiatan sosial. Jangan lupa untuk selalu menghargai diri sendiri. Selalu bersyukur apa yang telah diberikan Tuhan kepada kalian. Dan yang terakhir dan yang paling penting, jangan lupa untuk beristirahat. Kita pastinya memiliki standar atau kemampuan akhir, batas akhir, sehingga kita harus beristirahat setelah melakukan aktivitas. Mari kita bersama-sama mewujudkan Indonesia yang sehat, baik sehat fisik maupun sehat mental. Seperti yang dikatakan William J. Clinton, bahwa gangguan mental bukanlah sesuatu yang memalukan, tetapi stigma dan perasaan lelah yang memalukan kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kepada kalian semua. Semoga ini dapat bermanfaat bagi kalian dan juga dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah disimak videonya? Sudah. Ada yang mau mencoba menjawab? Kenapa? Video pidato dibuat. Apa tujuannya? Tadi apa tentang apa? Pidatonya? Kesehatan mental. Apa tujuannya kira-kira? Kenapa dibuat pidato persuasif ini tentang kesehatan mental? Apa Najmi? Agar orang-orang tahu bahwa kesehatan mental itu sangat penting. Kasih tepuk apa dulu ya? Tepuk hebat deh, tepuk hebat buat Majinte. Najmi ya, tepuk hebat, 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 hebat. Najmi hebat, ya. Tepuk tangan dong. Setelah itu, kira-kira video itu menarik? Menariknya apa? Apa ya, Bang? Ya, Ali? Karena isi materinya sangat bagus, memberikan pengetahuan dan penyampaiannya sangat jelas. Dan penyampaiannya sangat jelas, materinya sangat bagus, memberikan wawasan atau pengetahuan. Betul, ya. Bagus sekali jawabannya. Dari pidato yang tadi kita kita simak, ya, tentang kesehatan mental. Ini adalah pidato apa? Kira-kira sebelum kita bahas ke materi, ya, sebelumnya kita sudah bahas ya pengertian teks persuasif. Siapa yang masih ingat apa itu pidato persuasif? Ajni. Mempengaruhi pidato yang tujuannya mempengaruhi audiens agar apa? Agar audiensnya apa? Terpengaruh dan mau mengikuti atau melakukan apa yang dibicarakan, ya. Tuh. Sampai situ ada yang mau ditanggapi atau mau ditanyakan nggak tentang persuasif ini? Sebelum kita ke selanjutnya, kira-kira menurut kalian materi ini ada nggak dalam kehidupan sehari-hari? Toh, berguna nggak? Nah, cung, siapa yang mau menjawab? Bu, gunanya buat apa? Manfaatnya pembelajarannya di kehidupan sehari-hari buat apa? Ayo, banyak anggota OSIS di sini. Ada yang suka jadi panitia di sebuah acara? Di rumahnya atau di sekolah? Ada? Siapa? Kira-kira buat apa? Ada. Anak orang taruna ya? Bukan. Bukan. Ada anak OSIS ini? Gak cuma anak OSIS ya yang bisa. Kira-kira buat apa sih ini? Apa gunanya kita belajar? Bu, jangan belajar pidato persuasif dan mau pidato.
Hal kecil saja di kelas buat apa kira-kira? Ketika kalian mempelajari ini, kalian itu dalam kehidupan sehari-hari bisa diterapkan dalam berpendapat. Ya, kalian suka mempengaruhi temannya, udahlah kamu jangan ikut resiko itu, ya lebih baik pulang saja. Nah itu adalah pengaruh yang positif, negatif maaf ya. Tapi gunakan trik persuasif ini untuk mengajak sesuatu hal yang positif, ya. Terus apa lagi kira-kira dalam kehidupan nyata? Apakah membuat kalian berpikir kritis? Tidak? Iya, ya. Membuat kalian berpikir kritis, ya. Karena ketika kalian mendengarkan sebuah pidato seperti halnya tadi ini, langsung nggak berpikir, oh ternyata kesehatan mental itu sangat penting buat kita dan orang lain. Bagaimana cara menjaga kesehatan mental kita? Bisa dengan cara apa tadi dikatakan sini? Ayo, istirahat yang cukup. Salah, ya. Aku kemarin baru nangis semalam. Itu apa namanya? Bercerita ke temannya, ya. Cara memelihara mental yang baik. Jadi jangan dipendam sendiri. Selain itu, apalagi kira-kira dalam kehidupan sehari-hari manfaatnya? Ayo. Ketika kata OSIS ya. Teman-teman sekalian, hari ini adalah hari memperingati Hari Maulid Nabi Muhammad SAW. Saya di sini selaku ketua panitia memberikan apa? Sambutan, ya. Memberikan sambutan itu bisa, ya. Jadi materi ini dalam kehidupan yang terus sangat sering kali kita temukan, ya. Ketika kalian berpidato di acara Maulid Nabi, belajar seperti berdebat dengan teman, ya. Karena persuasif yang dilakukan di situ. Persuasif itu menyuruh teman apakah harus baik atau harus buruk, ya, mengajak ke situ. Dari situ ada yang ditanyakan dulu? Tidak ada. Kita lanjut saja ke materi dulu. Nah, sekarang kita begini saja ya. Kita ada tugas, ya, tugas menganalisis teks pidato. Tapi kita lagi dulu ke dalam 5 kelompok, ya. Kita hitung 1 sampai 5, ya. Kita hitung 1 sampai 5 dari sini. 1 gabung dengan 1, 2 gabung dengan 2, yang 3 gabung dengan 3, 4 dan 5. Silakan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok dan kelompok. Oh, udah. Cuma 4 kelompok kan? Ya. 5. Oh, berarti kita itu 4, ya. 1, 3, 4. Kalau 4 orang 5. Kalau 5, dia 4 ya. Berarti itu 4, ada 4 kelompok ya. Sok, silakan ulangi ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 4. Sok, gabung. 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3. Gabung yuk. Hitung sampai 10. 1, 2, 3. Satu di sini. 2, 3, 4. Oke. Di luar gimana?
Oh iya, ini ayo sama kamu. Alhamdulillah. Ini ada LKPD atau lembar kegiatan peserta didik. Ya, tiap kelompok itu teksnya berbeda-beda, ya, tidak sama. Ini kelompok 1. 2 ya. Petunjuk kerja kita hari ini ya, kalian pertama ya dibaca dulu, kemudian ada soal di sana, kalian harus menganalisis struktur, ya. Setelah nanti kalian menemukan strukturnya, si bacaan tersebut digunting dan ditempel ke kolom yang sudah disediakan, ya digunting. Biar kalau ditulis sama, ya. Jadi gunting saja bagian strukturnya, ya. Nah, kita ke sini dulu ya. Kita ulas dulu materi yang sebelumnya. Kemarin kita sudah ke teks pidato persuasif ya. Tujuan kita adalah memahami pengertian pidato persuasif, mengetahui ciri struktur pidato persuasif, mengetahui kaidah kebahasaan teks persuasif. Tadi pengertian persuasif oleh siapa yang dijawab? Ya, sudah tahu ya pengertian persuasif apa? Kemudian, nah, ini yang akan kita bahas hari ini, yang akan kita pelajari hari ini tentang struktur teks persuasif. Yang pertama, struktur itu ada 3, ya. Ada pembukaan, isi, dan penutup. Kemudian kaidahnya, ini yang harus dicari, ya, kata persuasif, kata ganti, kata hukum, kalimat imperatif, atau kalimat perintah. Itu hanya 2 yang dicari nih, struktur teks pidato sama kaidah kebahasaan. Ya. Sekarang silakan kalian amati dulu teks pidatonya, kemudian disitu ada lembar kerja. Kalau ada yang kurang paham boleh ditanya. Ibu bagikan guntingnya ya, buat menggunting. Kalau kaidah kebahasaan itu ditulis, kalau struktur ditempel. Ada yang punya lem? Ada ya? Ada yang punya lem nggak? Ada. Sok, silakan dibaca dulu. Ya, boleh. Digunting. Nah, ini apa ini? Bagian apa? Pembukaan. Tempel di pembukaan, gunting, tempel di sini ya. Pegang, ya. Kelompok 1. Ini teksnya.
ya. Sebentar ya, Ibu kasih penjelasan dulu. Di situ ada teks persuasif, ya masing-masing kelompok itu berbeda. Kalian menentukan, carilah struktur teks persuasif, ya. Ada apa saja? Struktur pembukaan, isi dan tutup, ya. Ini kan ada teks, ya. Ini termasuk apa? Misalnya pembukaan, gunting dari sini, kemudian tempelkan di kolom pembukaan. Khususnya jangan teksnya atasnya aja. Paham nggak? Waktunya 20 menit. Mana? Udah dijawab? Oh, baru digunting. Udah ada bagian isi. Yang kecilnya aja nih. Yang kecilnya. Yang pasang dulu. Itu agak kecil. Oh iya. Ya, tempel kan? Pasti ada. Di sini Yang lain menentukan kaidah pembahasannya. Kalau saya tidak cukup, tidak apa-apa, sampai aja di kolom tersebut. Lanjut. Di situ ada contoh ya, kaidah pembahasan ada persuasif itu contohnya apa saja. Sudah. Ada contohnya di sini ya untuk pembahasan.
Itu kolomnya banyak. Nanti cuma terserah aja. Sudah sampai ke pembahasan. Ya, kalau ditulis. Kalau yang pembahasan ditulis ya. Kalau yang itu dikunci. Demikian apa? Ya. Apa? Dilipat-lipat boleh. Boleh. Jadi caranya satu aja. Ini saja. Itu apa? Ini isi. Mana awal isinya? Ini isinya. Yang mana? Kalimat tadi bukan kata, kalau kata hanya satu kalimat. Satu kalimat. Nanti kan ya. Kalau misalnya itu di dalam teksnya nggak ada konjungsi, tidak. Ya, berarti tidak bisa dituliskan. Tahu? Kata hubung itu ada. Kata hubung ada kata. Sebetulnya ada beberapa ya. Tadi yang ibu tanya apa ini? Kalian saya itu pas saja bu. Pas. Sudah sampai ke kalau pulang masih ada ya?
Mana ya? Kalau saya bisa tuh nanti kan? Nggak ya, kan? Pokoknya nah nanti setelah beres ya kita akan tidak dipresentasikan satu-satu ya, tapi kita akan keliling, kita brainstorming ya, karya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya, tempelkan di sana nanti hasilnya. Bukanya mana? Gue misalkan yang Gimana? bisa deteksi yang sama kok. Oleh karena itu menemukan ya. Dengan demikian kata aja. Kalau Rika disuruhnya kata berarti hanya kata. Kalau kalimat berarti kalimat. Kenapa Rifki? Oh. Makanya boleh. Kamari Pak Ali. Ini masih ada nih. Ya. Kalimat fakta, kalimat yang menyatakan suatu kenyataan. Ada nggak di situ? Pas. Ya. Satu saja kalimat faktanya. Kalau banyak kalimat faktanya, satu saja yang cantik. Contohnya saja. Satu juga cukup. Ya boleh. Kenapa? Konjungsi itu adalah sama dengan kata hubung, ya, ya. Konjungsi itu adalah kata hubung. Contohnya, oke, ada baca. Oleh karena itu bisa kelihatan nggak, Rifki? Enggak. Ke depan aja, coba ke depan ya. Kata hubung atau konjungsi. Teman-teman mari kita
Atau memang katanya beda ya? Apaan kalimat? Kalau oleh karena itu berarti kan tidak. Kalau karena mana bukan kalimat imperatif enggak? Mana bukan ini enggak? Apa itu kalimat perintah? Perintah, ya. Kalimat perintah itu boleh suatu. Jadi kalimat imperatif itu boleh suatu perintah, larangan, anjuran, saran itu sama hanya ke kalimat ini ya, imperatif. Ada? Ya. Sebaiknya kita sebagai manusia harus saling menghormati. Nah itu termasuk imperatif itu. Saran bisa saran. Ya. Gak ada kan? Oh, ada teman Pak. Yang ada di situ. Bukan fakta. Baik lah masalah. Dari teman-teman gitu deh. Gimana ini sampai oh iya. Cewek selalu Sudah? Silakan biar lama berapa sudah sopor. Ya. enggak belum Ya. Keempat apa? Iya. Saya amin. Ya, ada tidak topik amin saja. Karena aku itu saya tidak untuk ya kelompoknya kasih nama kelompoknya sesuai keinginan sama kelompoknya bebas sama kelompoknya mau dari negara mau dari nama hewan nama barang
ini pada Kasih nama kelompok Mana kelompok 2 3 ya? Sudah? Ayo. Nanti ketika baca dipegang hati-hati ya. Ya, silakan sih. Ya sudah, mau lanjutkan. Kamu tahu kan? Dua kelompok ya sudah. Iya. Proses. Tinggal kelompok 1 dan 4. Pertama dan terakhir. Bahasanya sama. Bahasanya ada fakta ada. Kata dan orang. Asalnya di bawah ini. Nanti biar apa? Nama kelompoknya macam berdua. Alif. Nama saja. Makasih. Ini habis tarik tarik. Yang sudah. Ini kelompok 3. Silakan tempel di sana. Tempel di sana. Nanti kita Windows copy ya. Berkeliling masing-masing. Nanti tentukan kelompok mana, melihat kelompok mana. Ada kelompok 3. Yang sama Wisnu ya. Tempel Wisnu sana. Ya. Dapat tipnya mana? Ya. Boleh? Mau minta ini? Boleh. ini adalah Tunggu. Nanya, gitu. Sana.
nanti kita jalan-jalan menjenguk melihat karya orang lain ya. Coba ayo. Ya coba. Jalan-jalan kita setelah ini pembelajaran beres kita double tick. Ini Bu. Oh iya. Hey, Wisnu. Jangan lupa dibuang ya. Putih. Kelompok nanti ada kelompok 2 yang akan mengunjungi karya jelaskan saat ini adalah isinya apa, isi dari pidatonya apa, yang kalian tulis tadi isinya apa, kemudian strukturnya apa saja, kemudian apakah ada pembahasan di dalam teks persuasif itu dijelaskan. Sama ya, kelompok 2 siapa yang mau stand by? Yang mau menjelaskan istilah siapa kelompok 3? Oh ya, kelompok 4 siapa? Silakan. Yang mau ke depan silakan ditunggu ya. Ya. Hasil kerjanya ditunggu di situ, nanti akan ada yang berkunjungan saja ya. Dan dijelaskan oleh kalian. Ya. Mana kelompok 1? Kesana. Satu lagi mana? Kalau ada yang salah perhatikan ya. Tepuk 1, tepuk 3, tepuk 5. Ngewek deh. Tepuk 4. Bagus. Tadi udah konsentrasi ya. Kita mulai. Sudah kembali ke konsentrasinya. Kelompok 1 mana? Nama kelompoknya? Nama kelompoknya adalah Ahnafi Alda. Ahnafi Alda. Silakan. Kelompok 2 berkunjung ke kelompok 1. Silakan ya. Di sini silakan. Boleh bertanya apa saja seputar apa? Struktur dan kaidah keterangan. Kelompok berapa? Kelompok mana? Ini kelompok 3 mana? Kelompok 3 coba tekan. Iya sini. Kelompok 3 datang ke kelompok bertamu kelompok sini. Bertamu ke kelompok 2. Alifnya kelompok ya. Kelompok 4. Saya sebagai oh nanti ya kalau ini terlalu ganti aja ya. Kelompoknya itu dari Davian. Singkatan ya, singkatan apa? Kamu tahu? Silakan kamu nanya apa tentang materi yang di situ?
Agak beda sama yang di depan ya. Berbeda apa nih? Ya, kalimat persuasi atau kondisi itu kata hubung. Kalimat kata ganti orangnya sama saya, kita. Kalimat fakta yang mana terkecuali. Dan kelompok aksara sudah ya ditanya? Ya, boleh duduk. Boleh. Ini batas isinya dari mana sampai mana? Dari sini sampai sini. Oh, ini penutup. Kalau ini di pembukaan atau di sini? Ini isi. Silakan kelompok ketiga mana? Cepat lagi. Isi dari pidato kamu. Ini pidato apa? Pidato Oh ya, menjaga lingkungan. Masalah mah? Yang pentingnya mah ini tentang lingkungan. Penjelasannya Ini penjelasannya ini salah satu. ada Saat ini salah satu masalah lingkungan yang kita hadapi adalah penyebaran plastik. Kita menyadari bahwa plastik yang kita gunakan setiap hari dapat mencemari tanah, air, bahkan udara. Apa kamu manfaat? Manfaat kamu? Manfaat itu kehidupan sehari-hari. Jadi manfaat buat Kenapa kamu milih Oke. Terima kasih. sudah? Sama. Gimana apa? Contoh kalau sudah dan pas. contoh di kehidupan sama tadi paknya Harisan aja. Masak kok pakai temannya. Ya. Rumah, sekolah, dan lain-lain. Sudah kan? Agak boleh duduk nih. Ya, mulai duduk yang sudah boleh. Terima kasih buat semua kelompok. Buat mana kelompok Ahna kompak? Segaris mana? Tepuk tangan. Segaris. Mana tepuk tangan? Dan kelompok terakhir kelompok Harisyanaza. Kita good job dulu deh buat kita, buat semuanya. Ada yang tahu tepuk good job? GOODJOB. Hobi ya. Tahu? Good job asik. Ya, nggak tahu? Nggak tahu. Ya. Tepuk semangat dulu ya buat kita. Tepuk semangat. Sudah siang, semakin siang semakin lelah. Yang kita tetapkan bersemangat dan saudara ya. Dari pembelajaran tadi ya kalian berkeliling ya melihat hasil
paling mudah? Cung deh boleh. Yang paling cari tentang apa yang mudah tadi? Menurut kalian mudah apa? Mencari strukturnya. Struktur teks persuasif ada berapa? 3. Satu, pembukaan, ada isi dan penutup. Ya. Tadi di kebahasaan kalian membahas apa saja? Cung yang menjawab. Di unsur kebahasaan ada apa saja? Ada konjungsi. Konjungsi itu apa? Kata hubung. Menemukan apa saja kelompok ini kata hubungnya? Oleh karena itu. Kelompok ini? Karena. Kelompok 3? Hah? Demikian betul. Kelompok 4? Oleh karena itu. Sama ya? Ya, oleh karena itu. Itu kalian menemukan mungkin ada yang 2, ada yang 3 ya. Tapi ibu mintanya hanya 1 saja. Minimal kalian tahu dalam teks itu ada konjungsi. Ada kata ganti? Menemukan kata ganti orang? Menemukan kata kelompok ini? Kita, saya. Udah? Kelompok ini? Ada apa? Kami. Kamu. Aku tidak ada ya? Aku tidak ada. Aku itu tidak digunakan dalam ragam resmi. Ya. Ya. Yang susah sekali menurut kalian apa? Materi apa yang susah? Persuasif pidato. Pidatonya, persuasifnya. Nanti kita praktek pidato ya. Kalau kita sudah tahu strukturnya, kemudian kebahasaannya, nanti kita bikin teksnya dan kita praktekkan di aula ya. Jadi nanti kalian seorang boleh berceramah, boleh orator, boleh sebagai seorang ketua OSIS yang memberikan suatu ceramah ya, atau suatu ya betul membuka atau memberikan suatu amanat kepada teman-temannya ya. Apa yang paling susah tadi kata hadyu susah ya, ada cari belajar ya dia cara berpikirnya belum dipelajari jadi masih susah. Nah dari sini apa sih yang bisa kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari nanti? Dari pembelajaran ini apa yang akan kamu terapkan nanti sesudah kalian ada di rumah? Poin-poin di dalamnya. Poin-poinnya apa? Oh isinya ya, berarti isi dari judul itu diterapkan atau diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah di sini ada yang bercita-cita menjadi seorang ulama? Alim. Suatu hari nanti kalian bisa jadi seorang kepala RT, kepala daerah, kepala lagi? Kepala keluarga. Kepala keluarga ya. Kepala jadi kepala. Ya, kepala negara kan mau sini? Ada? Oh, Hadiu mau jadi kepala negara. Ya, kalau mau jadi DPR boleh. Oh di DPR boleh, ya? Tapi nggak mau jadi polisi. Nggak mau jadi polisi kenapa? Kenapa tidak mau jadi polisi? DPR karena mendukung DPR. Jadi kita membahas. Nah kemarin kita banyak sekali kasus yang terjadi. Contohnya demo. Apakah itu menggunakan persuasif? Jadi ada ya di dalam kehidupan sehari-hari ya. Persuasif, ada yang mempersuasif dalam hal hayu urang bakar ya, negatif. Ada juga yang yuk kita bermusyawarah dengan DPR. Yuk ya. Jadi mempelajari ini bermanfaat tidak? Ya. Ada yang mau ditanyakan dulu dari materi ciri kebahasaan dan struktur teks? Atau sudah paham semuanya? No. Paham? Alhamdulillah. Berarti kita tutup pembelajaran kali ini dengan membacakan